Pertemuan ke-9 ya. Nah, kemarin kita sudah menghitung contoh korelasi antara curah hujan dengan SST. Nah, nanti mungkin Atika nyusul untuk eh, menunjukkan hasil untuk korelasi SST dan angin ya. Karena Pak juga belum ngitung yang itu, yang korelasi antara angin dan SST ya. Nah, tapi malam ini kita coba untuk mengecek eh, tingkat signifikansi dari korelasi tersebut ya. Contoh yang kemarin itu apa? SST dan curah hujan ya. Oke, tutup dulu. Nah, eh, menentukan tingkat tingkat signifikansi dari korelasi yang kita peroleh ya. Kemarin ada satu apa? Satu blog yang bagus untuk menjelaskan menjelaskan ini, tapi lupa. Coba kita cek ini dulu. Ah, ini. Mungkin ini ya, mungkin ini salah satunya. Tapi bukan ini rasanya kemarin. Jadi nah, kalau di sini menggunakan eh, nilai T ya. Jadi idenya nanti adalah membandingkan nilai T dari korelasi yang kita dapat dengan nilai T tabel. Ya. Jadi idenya adalah seperti itu. Nah, untuk menghitung nilai T yang kita peroleh, nah ini persamaannya pakai yang ini. Jadi T sama dengan R dibagi dengan akar 1 min f². Jadi R ini adalah korelasi yang kita peroleh, nilai korelasi yang kita peroleh. T-nya ini adalah tingkat signifikansinya. Ya. Nah, di sini ini contoh ya di blog ini contoh. Jadi misalkan eh, ini korelasi antara berat dan tinggi ya, panjang. Nah, antara berat dan panjang 10 dari kelahiran ini anak yang baru lahir. Jadi korelasinya adalah 0,47. Ini 10-nya jumlah data. Nah, nilai nilai T hitungnya adalah ini ya. Nah, terus kita bandingkan dengan nilai T tabel ya. Nah, jadi di sini T tabelnya itu ditandai dengan T bintang. Terserah, yang penting prinsipnya adalah T tabel. Nah, karena eh, jumlah sampelnya adalah 10, nah, maka derajat kebebasannya degree of freedom-nya itu adalah 8 karena N-2. Kenapa N-2? Karena dia two tail ya. Jadi two tail t-test ya. Uji T dua sisi ya. Nah, tingkat signifikansinya adalah yang kita gunakan adalah 0,05 ya. Nah, eh, nilai T tabel nanti bisa kita lihat di distribusi nilai T ya, di T tabel nanti kita lihat. Nah, misal ini ditunjukkannya bahwa kalau dengan derajat ada macan.
Janjian nih. Jadi kalau nilai T tabelnya, kalau derajat kebebasannya adalah 8, ya ini. Nah, dari T tabel kita punya nilai apa? Nilai T kritisnya adalah 2,306 ya. Nah, kita lihat bagaimana mengambil keputusan ini. Nah, ini ya. Jika nilai T hitung, nah, T hitung lebih besar daripada nilai kritis T tabel tadi. Kemudian katanya hubungannya secara statistik signifikan. Nah, ini nilai P, nilai P value-nya. Jadi kan dari signifikansi nanti kita dapat nilai P value-nya. Nah, jadi ada dua syaratnya. Pertama, kalau T-nya lebih besar daripada nilai kritis tadi adalah nilai T tabel. Kemudian hubungannya secara statistik, ya, nilai P-nya, P value-nya kurang dari alfa. Nah, eh, kita bisa mereject hipotesis ke nol. Ya. Jadi kita bisa mereject hipotesis ke nol. Hipotesis ke nol ini biasanya kalau kalau apa eh yang itu ya, kalau di biasanya di hipotesis pengaruh apa itu kan, nah tidak ada pengaruh biasanya, ya. Jadi hipotesis nol kita tolak. Nah, kalau nilai T hitungnya kurang dari nilai dari kritisnya, kemudian hubungan secara statistik signifikan atau tidak signifikan. Nah, nilai P value-nya lebih besar dari alfa, maka data tidak diperboleh, kita tidak bisa menolak, reject hipotesis nol. Jadi kita harus menerima hipotesis ke nol. Ini ya. Mungkin agak bingung agak jelasnya ya. Coba kita lihat, kita cek di sini. Ini. Jadi untuk korelasi antara berat dan panjang dan panjang dari 10 sampel yang baru tadi, nilai T-nya itu kurang dari nilai eh, T tabel ya. Nah, sehingga kita tidak mereject hipotesis ke nol. Ya. Jadi kita tidak mereject hipotesis ke nol sehingga tidak ada hubungan yang signifikan antara berat dan panjang karena ini yang ini tadi. Jadi apa? T value-nya kurang dari T tabel. Ini terus hubungan statistiknya P value dengan alfanya, P value-nya lebih besar daripada alfa. Nah, maka eh, yang diterima itu adalah hipotesis ke nol. Nah, sederhananya begini sajalah, biar tidak pening-pening. Nah, kalau tingkat signifikansi itu eh, apa positif lah katakan, memberikan kita kan biasanya mengambil signifikan di 95% misalkan. Nah, ini saja yang kita lihat. Jadi nilai T-nya harus lebih besar daripada nilai nilai kritisnya dengan syarat P value-nya harus kurang dari alfa. Kalau alfanya 0,05, nah, ini harus kurang dari 0,05. Nah, ini saja patokan kita. Ya. Jadi ada dua parameter yang harus kita hitung. Pertama, yang harus kita perhatikan. Pertama, T value-nya, T hitung kita harus lebih besar daripada T tabel. Nah, kemudian kalau P value-nya kurang dari alfa, nah
artinya korelasi kita itu signifikan, ya. Signifikan pada tingkat berapa? Kalau misalkan alfanya 0,05, nah, berarti dia signifikan di 95%. Nah, saja ini patokan kita. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang itu contohnya, tapi lupa linknya. Bentar ya. Ini ya, kan. Kan. Oke lah, kita cek ini saja. Kita cek codingannya. Mana nih? Mini Conda. Upaya di mana ya? Sini kali. Ekstrim. Ya. Eh, kita cek ini U dengan P. eh, terlalu mungkin seperti ini nanti apa eh, secara grafis ya, tampilan secara grafis dari korelasi itu ya. Jadi ini misalkan nanti misalkan ini korelasi antara CDD dan DMI. Jadi oke, di sini hampir semuanya berkorelasi positif ya, tapi di sebagian kecil ya, di sebagian kecil di ujung apa nih? Ini di ujung Malaysia ya, kemudian di Sulawesi dan seterusnya, dan ini Papua. Nah, ini kan ada yang merah-merah ini ada tanda plus. Ya, hanya saja kecil jadi tidak kelihatan. Ya, ini plus yang titik-titik ini sebenarnya plus. Nah, ini menandakan bahwa korelasi yang di sini itu berada pada tingkat signifikansi ini kalau tidak salah 95% kuat. Nah, ya, nah 95%. Nah, jadi kalau nilai p-value-nya, nah ini, jadi dicek nilai p-value-nya kurang dari 0,05, kita gunakan syarat yang eh, ini tadi, ini p-value-nya kurang dari nilai alfa, nah, maka apa? Dia signifikan. Ya. Ya, kalau p-value-nya kurang dari apa 0,05. P-value-nya dari mana? Dari korelasi yang kita dapatkan
kemarin. Contoh, yang kemarin itu uh, salah, bukan Windows, bukan. Olah data NC. Nah, ini kemarin ya. Jadi ini coba kita running, kita cek ini. Oke. Terus mana korelasinya? Oke. Ini Pak Zu, maaf sebelum ke sini, nanya oh, dikit Pak. Pak, penasaran dengan dapat tadi Pak ya. Aku tadi hmm, lihat kan dikit nian kan yang korelasi antara CDD dan DMI itu tadi Pak ya. Menurut gambaran Bapak lah ya Pak, sepenjelasan Bapak lah sepengetahuan Bapak lah ya. Nah hmm. berarti DMI itu tidak berhubungan dengan di Pulau Sumatera tadi nah Pak. Pulau Sumatera Ini tadi kan kosong nian kan? ya, Nah, ya, Pulau Sumatera ini kan kosongnya dari hasil nah, Bapak ini kan dari ya, sepanjang tahun ini. hmm, Artinya itu DMI untuk Pulau Sumatera itu tidak ini ya Pak ya, tidak tidak berhubungan berpengaruh dengan dengan Pulau CDD-nya. Sumatera, tidak berpengaruh. Ah, Artinya seperti itu kan Pak, maksud eh, artinya di sini. ya, Nah, saya itu. memang tidak tidak ini kan Pak, memang maksudnya memang tidak ini kan dengan Iya, DMI kayak gini kan tidak Pak ya. pengaruh itu. Ya. Jadi dia Ini Bapak, pengaruh, si Didi itu curah hujan ya Pak ya, artinya di sini yang kita ya si Didi curah itu hujan. ialah ini ya Pak ya, datanya curah hujan yang kayak hampir sama lah dengan yang Atika kemarin itu ya, Ah, yang codingan kita yang itu. Nah hmm. soalnya kan aku tuh masih penasaran yang punya aku tuh yang PC itu kan Pak, tidak dapat dapat kan. Nah Hmm. terus eh kalau Bapak lah nyari belum yang CWD-nya Pak? Kalau bahasanya berhubungan enggak dengan DMI? CWD-nya sebentar. Dari sini ya. Belum, baru CDD. Harusnya sudah, Bu. Sebentar lupa. CWD-nya kayaknya berhubungan kayaknya. Oh, ini CDD ya. Oh, CDD. Sebentar. Atau di bentar ya. Di. Berarti memang selama ini ya, kan selama ini kan yang kita dapatkan ini memang rata-rata kayak gitu kan Pak ya. Heeh. DMI itu kecil. Paling besarnya tuh malahan ada 0,3, palingan 0,4. Nah, itu artinya memang ini Pak ya, memang tidak berhubungan ya Pak ya dengan DMI itu untuk wilayah khususnya untuk wilayah-wilayah Ini kali. yang ekuatorial yang kayak gitu kan Pak. Sebentar. Lupa, Bu. Nah, ini sih ini total precipitation. Ini oke. Dengan El Nino itu Pak ya. Itu apa itu Pak? Ya. Komposit kan? CBD. Ini lupa aku. Kalau kalau dengan El Nino tuh artinya komposit kan Pak ya. Kalau Ya, kalau ya. korelasi itu biasanya Nino 3,4 C itu kan Pak dengan DMI Ah, kan.
Oh, bukan ini. Ini data. Sebentar, bukan ini. Ada yang sudah kubuat di. Pak, publish Pak, penemuan-penemuan Bapak nih, menarik itu Pak. Belum sempat ininya. Tapi Pak kita harus tentukan dulu ini kita Pak, jelas ke dulu Japong kita agak rugi. Iya, Bu, Nah itulah. ini, kalau lah jelas baru semangat nulis ya Pak. Sekarang Iya. mana lemak lah ini bayar mahal ya Pak tidak diakui. Untuk yang Japong maksudnya, kalau yang S3 ini kan yang memang ini kan. Ini Nah itu nah JJDMI. ini ini apa? Ini partial correlation Bapak dapat. Iya. Ih, cantiknya ya Pak Kok aku kalau partial correlation itu Oh iya, yang ini tadi karena mungkin parsial korelasi tadi, Bu. Yang di apa? Yang di Sumatera dari Jingoan itunya tadi. Ini aku pakai parsial korelasi, bukan korelasi full, bukan. partial korelasi itu artinya indeksnya baik kan dengan Bukan. data. Eh, Secara fisis langsung dicek korelasi antara si si DMI misalkan eh, mana ya bentar. Nah, misalkan. Nah, ini eh, secara fisis kita langsung mengecek hubungan antara CDD dan DMI terus Nino 34 secara sekaligus. Ya, ini, Bu. Jadi ini parsial korelasi. Jadi ngitungnya dia serentak. Tapi ketika menghitung korelasi dengan DMI, yang ini kita kita tahan istilahnya, kita Mm-mm. abaikan. Nah, Mm-mm. ketika menghitung dengan Nino, yang ini kita Nino. abaikan. Nah iya, Prof itu kan pernah ngomong kayak gini. Gak ajar Nah, ya Pak Kaget bae siap, lah siap. ini nih, gak anak-anak ini. Ah, inilah. Ya sudah Pak, sudah terbayang Pak. Mm-mm. Itu Berarti isi. rata-rata Nino ya Pak Kalau Nino kan lebih ini Pak Yo, Tapi di seluruh Sumatera indeks ini kayaknya ini Pak tidak kena ya Pak Sumatera nggak ini Pak kena. Iya, karena mungkin tadi dan efeknya memang dinilai korelasi agak kecil, ya. Oh iya. Parsial korelasi itu. Ini JJA sama Son seluruh ya, seluruh musim ya Bapak Semusim. Ya dah. Oke Lalu oke Pak. ini CWD. Oke Pak. Pokoknya aku nak belajar aja Pak khusus yang parsial Siap, tadi. siap. Ya dah. Sekarang rombongan Atika nih Pak lah nunggu nih yang mereka nih Pak. Cak Mano Pak yang tadi. Bentar. Oke, di sini tadi. Nah, ini kita cek yang kemarin ya. Kita pakai data yang kemarin, korelasi antara data satu dan data 2. Ini. Jadi antara X dan Y. Nah, terus ini kita hitung manual kemarin. Nah, terus kita menggunakan, ada yang kita menggunakan apa kemarin? Oh ini, ya. Ada yang kita menggunakan, nah ini ya. Nah, berubah ya. Ininya berubah karena apa? Karena data yang di atas tadi berubah. Nah, dari sini korelasinya adalah 0,77 kan. Nah, eh, untuk melihat apakah korelasi ini signifikan nah, atau signifikan di tingkat berapa, nah, maka kita harus menentukan eh, nilai P value-nya kan, nilai P value-nya. Kalau ini kan nggak tahu di full-nya si data frame ini kan punya data frame. Itu berapa nilai signifikan yang digunakannya ya, yang di sini.
Dipolnya berapa? Mungkin sekitar ya sama. Umumnya kan digunakan itu 95%, 0,05 P value-nya. Nah, tapi coba kita cek eh, yang menggunakan ini saja. Menggunakan penguin. Sudah. Oke. Kita menggunakan penguin. Kita cari dulu. Biar ini. Penguin correlation. Nah, nah, penguin core, kemudian apa ini? Nah, alternatif to site, metode seterusnya. Contoh, ah, ini korelasi. Mana contohnya ini? Nah, ini contohnya. Jadi antara X dan Y, Wiki Core. Nah, signif, eh, dia di 95%, nilai P value-nya 0,06 ya. Contoh ini contoh. Jadi ini kita bisa pakai. Nah, kalau yang belum diinstal paketnya, tambahkan. Oh, Sigma X, Sigma Y enggak ada. Nah, sini bela kita pakai. Nah, terus mana dia tuh ada yang ditentukan eh, tingkat signifikannya ada yang ditentukan. Yalah, kita pakai ini coba. Ini ya. Nah, misalkan oh, PG, PG-nya ini korelasi antara X dan Y. X-nya adalah data ini yang X, kemudian ini yang Y. Ya. Nah, ini pembulatan, 3 angka di belakang koma. Sekarang kita cek. Nah, jadi ini korelasinya sama dengan yang tadi, 0,773. P value-nya adalah 0,009. Ya. Nah, secara statistik yang di sini tadi, nilai P value-nya kalau 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 dia menggunakan 95% terhadap signifikansinya, maka P value-nya kan adalah 0,05. Nah, karena eh, alfanya adalah 0,05. Nah, karena P value-nya adalah 0,009, nah, secara statistik eh, korelasi ini signifikan di tingkat dengan tingkat 95%. Nah, ya, secara statistiknya ini kan di sini tadi. Mana ini? Nah, sekarang nih. Kemudian hubungan secara statistik signifikan.
Nah, ketika P-nya, P value tadi kurang dari alfa. Alfanya kan 0,05. Kemudian P value-nya tadi adalah 0,009. Nah, jadi korelasi ini signifikan di 95%. Jadi pacak dipercaya lah. Bahasa Palembang. Pak, kayak dulu Pak. Ah, Pak, sering kan kami ini kan terkendala sama coding ini kan karena kami tidak tahu arti kato-kato ini kan Pak. Nah kayak gitu juga oke. waktu prop kemarin kan nanya kan Pak, yang pengalaman aku. Nah mana katanya ini prop dapatnya hasilnya ini value-nya taraf signifikannya sekian, datanya sekian. Mana mana rumus apa yang kamu pakai katanya. Ini nah lebih kurang cak koor sama dengan pg dot core. Nah ketika ditanya eh Coba. apa isinya kayak gitu kan Pak kayak mana lah Pak misalnya kami menjelaskan mana posisi T-nya mana posisi tetesnya nanti mana Pak kira-kira kalau kami misalnya kami ini ngoding ya Pak Nah, ini kami gunakan ini cak mana pembelaan kami misalnya di depan wong yang nak bertanya aja itu Pak. Kalau ini kita belum ngitung eh, T-nya, baru ngitung Oh, alfanya kan. Nah, kalau oke. ngitung T-nya tadi, kita pakai yang ini tadi. Ya, Ah, get dulu. Itu ah, tadi alfa tuh tak taraf signifikan kan Pak? Alfa tuh kan iya, eh iya kan? ah, Oh baru alfa. baru alfa. Alfanya kan kita baru nak bandingkan nilai P value-nya terhadap alfa. Alfanya Oke, kan yang benar. kita pakai 0,05 kan. 05. Nah, P Betul. value-nya adalah ini. Jadi Heeh, eh, nilai P value-nya kurang dari alfa. betul. Heeh, Nah, baru ngitung itu. paham. Nah, Oh, untuk baru ngitung T, kita nih baru heeh, untuk ngitung nah, ini kita T-nya. pakai yang ini. Sebentar, Be. G dulu, Pak. Oh iya Ah, iya, lanjut sebentar, sebentar. lanjut, Pak. Heeh, heeh. Sorry, sorry, ada iklan, Bu. Nah, baru kita hitung nilai T-nya pakai yang ini. Jadi, Pak, G dulu.
Ah, pakai dulu. Agak agak ini Pak ya. Hmm, Mungkin tidak terlalu nyimak tadi. Kan bukannya yang cukup kita nyari value itu tadi kan Pak udah membuktikan kalau kita sudah bisa memutuskan nih. Oh ternyata dia signifikan kayak gitu. Untuk apa lagi kita nyari T? ya yakin Besi. Apa Pak? Kalau yang di coding aku buat itu ya aku juga tidak pakai ngitung ini. Tidak Hah? berdasarkan nilai T ini. Mm-mm. Jadi berdasarkan nilai P tadi. Hmm. Yang ini kan. Nah, sekarang kalau nak dibuat menghitung nilai T-nya untuk memastikan sih kalau menurut aku yang Untuk ini. memastikan Kan Pak. di sini kan syaratnya tadi duo kan. Heeh. Syaratnya duo. Yang pertama nilai T hitung harus lebih besar daripada T tabel. Oke. Nah, terus eh, korelasinya nilai nilai P value-nya itu harus kurang dari alfa. Nah, Oh, jadi dua ya Pak ya. ah. Syaratnya tuh untuk memutuskan kita itu menolak hipotesis yang alpha nol tadi ya Pak ya. Benar, Berarti tidak cukup dengan satu. nggak cukup. Oke Pak. Nah, coba kita hitung yang ini. Berarti setelah kita mencari alpha tadi, kita Nah, lanjutkan menghitung T value hitung kayak gitu ini Pak ya. P value ini, T value-nya. Oke. Kalau Oke kita Pak. hitung sebentar, berapa itu kalau 10? R-nya, nah, coba kita hitung sini. T hitung sama dengan ini tadi 0,73 dibagi dengan akar 1 min R kuadrat. Akar 1 min R kuadrat dibagi ini mat SQRT akar dari 1 min 0,773 dikuadratkan. Ini dibagi sebentar. Kata Bapak kemarin kalau kuadrat bintangnya dua. Oh Eh iya, bukan ya? sorry. Bintang 2 ya, Iya. sorry. Benar kan? Akar dari oh ini. Ini ya. Ini tutupnya ini, oke. DF-nya tadi 10 lah. Nah, N-nya 10 berarti 8. Incomplet. Ah, T-nya 3,44. Sekarang untuk mencari tahu T tabelnya, T tabelnya. Kalau N-nya 10, T tabelnya ini tadi ya. T tabelnya adalah 2,3 ya.
2,3. Ini T-table ya. Nah, sebenarnya untuk data yang lebih banyak, Python juga menyediakan nilai T-table-nya. Coba kita cek. Eh, apa? Nilai T-table Python. Ini pakai paket apa dia ini? Jangan-jangan sudah ada UJT. Kita masih manual ya. Mungkin ada UJT yang di Python ya. Tapi kita pakai manual ini. Menghitung nilai T-nya adalah manual yang kita lakukan. Nah, kita cari yang lain. Salah. Tabel. Harusnya ada. Maksudnya untuk data yang banyak, kita nggak hafal nilai T-tabel. Nah, apa lagi? Kan, hmm, bahasa ini lah. Nah, ini kalau di Excel pakai ini. TINV. Tingkatnya berapa, ini jumlah ini derajat kebebasannya berapa, nanti muncul kalau di Excel. Kalau di Python, oh pakai ini. Pakai ini satu tail, ini dua tail. Kita cek mana tadi. Ini jumlah ini apa tadi 10. Hmm, dua koma Udah dua ya? dua Pulang. Ya pulang. Nggak mau main lagi kan? 2,22. Kalau yang ini tadi berapa di sini tadi? Oke, sekitar 2,3 ya. Atau
Ini dia bilang ekuivalen dengan 0,05. Kalau kita kali 2, Tapi Cak lagi tunggu ya. Eh. 0,053. Lagi pipis. Ini tadi ya. Oh, ini degree of freedom-nya 8 berarti. Nah, 2,3 ya. 2,306 ya. Nah, nih. Nah, karena T hitung kita lebih besar daripada T T value. Nah, ini tadi. Kan ini kan. Nah, T value-nya itu lebih besar daripada T tabel. Kemudian P value-nya itu lebih kecil daripada alfa. Maka korelasi ini adalah signifikan. Nah, itu. Nah, nanti ketika menghitung ini, nah kita tandai di apa di data spasialnya mana titik-titik yang signifikan, ya. Contoh misalnya mana korelasi kemarin? Oh, ini plot angin ya. Pak, tapi apa kita udah tahu tabel data kita ini? Jumlah data kita ini panjangnya berapa tadi kan, Pak? Tergantung dengan ininya, dengan sebentar. Nah, ini tergantung dengan time-nya berarti panjang data kita. Range-nya ya, Pak ya? Mm-mm. Kalau Kalau time-nya kita ini kan, tadi berapa, Pak? Hah? Kalau data kita ini tadi berapa range ininya, Pak? 10 Tabelnya nilai yang tabel. tadi. Oh, 10. Ah, Yang kita olah ini. kalau contoh ini tadi panjangnya 10, derajat kebebasannya kan berarti 8. Oh, nyamukan dengan yang contoh ya, Pak ya, kita ya, Pak ya? Yang Bukan ini. yang pakai data kita nih, Pak ya? Berarti, Bukan. oh iya sudah. Nah, Oke, oke, Pak. Maaf, kalau Pak. pakai data gitu, nah tinggal ini kan, diubah. Ini we tinggal kan. Nih, 8 ini degree of freedom. Jadi, 8 ini adalah derajat kebebasannya. Nah, jadi kalau kita punya time-nya kemarin berapa ya? Hmm, 528. 528. 528 dikurang 2, 526. Nah, kalau 526 berarti berapa nih? Salah. Data kita itu ini 526, 5, 526. Nah, 1,96 ini nilai T tabelnya. Biasanya kalau semakin banyak datanya, maka eh, nilai nilai T tabelnya itu semakin kecil. Nah, jadi kalau korelasinya nilai T hitungnya lebih besar daripada ini, ya, maka ya signifikan. Itu. Nah, nanti ketika kita menandai dia signifikan di mana, nah itu di sini langsung kita tambahkan. Jadi misalkan SST ini yang mana SST ini? Oh, bukan. Oh, ini ya. Hmm. Ini SST. Nah, berarti korelasinya kita pakai penguin tadi yang ini. Karena kita ingin mendapatkan berapa nilai P value-nya kan. Nah, nggak bisa kita menggunakan nilai nilai korelasinya tetap sama, nilai korelasinya tetap sama. Tapi yang ingin kita dapatkan adalah nilai
eh, p-value yang di sini tadi untuk mengecek apakah korelasinya signifikan atau tidak. Nah, ini. Jadi kita pakai yang ini. Jadi ini kan nanti kita cek core daripada nih p-value. Nah, 0,09. Kalau mau pasti dikalikan dengan values. Nah, pasti lagi kali 1. Enggak bisa ya. 0. Ini yang ke 0. Enggak. Hmm. Nah, ini R ya. Hmm. Nah, nih. Ya. Jadi kita gunakan ini untuk menghitung mendapatkan nilai p-value dari korelasi tersebut. Ini. Nah, jadi sebenarnya tidak perlu lagi kita buat dalam data frame ya. Nah, karena kan apa yang dipakai untuk menghitung ini langsung datanya. Datanya apa? Jadi ini langsung kita pakai di sini. Ini yang X-nya ya. Kemudian ini yang Y-nya. Nah, nilai korelasinya ya. Nah, ini bisa ditutup. Nilai korelasinya dari sini tadi mana tadi? Nah, ini tadi R ya. Ini kita ambil nilai R-nya. Nah, nilai korelasinya adalah si R. Aduh. Nah, ini R-nya. Nah, untuk menandai eh, korelasi mana yang signifikan, maka di sini kita buat data-data eh, latitude longitude yang signifikan. Jadi misalkan kita buat load signifikan. Nah, kemudian lone signifikan ya. Nah, ini. Terus kita cek dia. Kita cek if salah. If kalau data korelasi p-value nah, kurang dari alfanya tadi kan 0,05. Nah, 0,05 maka satu lagi harusnya ya dengan nilai apa dengan uji T tadi. Nah, nanti bisa ditambahkan di sini apa uji T yang di atas tadi. Cek dulu uji T-nya, kemudian tambahkan di kondisi ini. Ya, di kondisi ini tambahkan. Nah, tapi biasanya kalau sudah nilai ini lebih kecil daripada ini, maka biasanya signifikan ya bisa. Nah, bisa ditambahkan di sini nanti kalau untuk eh, ini pakai N. Kalau untuk menambahkan cek kondisi yang lain maksudnya. Nah, jadi kalau nilai p-value-nya kurang dari 0,05, nah masing-masing latitude longitude-nya itu kita tambahkan di sini. Jadi load ini happen ini load ya. Nah, ds latitude salah. Lat ini sorry bukan. Nah, latitude ke LT. Nah,
Terus satunya lagi. Terus kita tambahkan ini longitude ke ini longitude ke LT. Nah, jadi kita menandai latitude longitude yang signifikan di sini. Ini menandainya. Gunanya apa? Gunanya untuk memplot nanti kalau dia signifikan. Nah, ini kan sudah ada nih latitude longitude-nya. Langsung kita pakai scatter ya. Oke, coba kita hitung ini dulu. Oke, biar Kak. Nah, langsung kita pakai scatter yang seperti ini. Nah, jadi ini plot yang pertama. Ini. Nah, kita pakai yang ini. Tuh. Untuk menandai bahwa mana-mana yang signifikan. Oke, sambil nunggu menghitung ini, ada yang bermasalah, Atika? Belum, Pak. Belum. Belum. Aman kalau belum. Kemarin bisa, Atika? Kemarin, gak tahu Hmm. sih, Pak, di mana lapida yang Tika coba. Nggak muncul, Pak, warna ini ya, warna petanya. Kok tidak muncul? Oh, Tika pakai ini, kalau salah, pakai scatter. Oh, pakai scatter. Ya, Bukan kontur app. nggak bisa dia, Pak, kontur F. Nggak tahu apa yang kemarin bacanya. Data array dua dimensi. Mungkin data Tika ada dua dimensi, Pak. Dua dimensi. Mm-mm. Sebentar, Jadi, ini Pak, kemarin kita ngupload pakai apa ini? Oh, ini kontur. pakai ini ya. Pakai Kartopai ya. Ya, ini pakai Kartopai. Coba di-share, Tika. Saya Bentar, enggak? Pak, buka. Bentar, Pak, baru dibuka. Hmm. Sambil nunggu hitungan yang ini tadi. Hmm. Itu belum, Pak. Hmm? Udah muncul belum? Belum. Ah, ada. Nah, ini. Nah, ini pertama tuh Tika ubah dulu kan dari Excel ke NC Mm-mm. kemarin. Karena ada masalah kemarin tuh aku eh, ini Pak, aku mau baca datanya. Terus, nah, pas bagian ini juga bermasalah Pak di bagian longitude sama latitude-nya. Tidak tahu Pak kita benar apa tidak. Kenapa minus 8 itu 3? Nah, karena di stasiun kita itu pada minus galau Pak. Ini nih dua gabungan Pak, gabungan dua stasiun nggak salah. Hmm. Minus galau ada yang plus, jadi di sini Oh, kita masuk ini. oh, itunya. Hmm, Latitude-nya itu ya. ini latitude. Oh. Mm-mm. Terus, Dan kita langsung ke ini berapa stasiun, Tika? satu, Satu? ya satu.
stasiun. Aku harus banyak-banyak. Harus 3. Enggak lah. Kalau cuma satu stasiun, ini nggak usah kamu ubah ke NC. Nah, kemarin tidak bisa. Malah ada, lupa. Tidak Nah itu bisa apa ngebaca. titik-titik itu? Nih, Nah, nggak tahu tika apa ini tiba-tiba muncul di sini. Nggak itulah jelas. titik min 8 Mana? tadi. Dak. Stasiun Oh, Tika tuh di mana? di Nusa Tenggara. Hmm, satu Stasiun, stasiun. ya satu stasiun itu longitudenya 123, latitudenya -10. Itu yang kita ingat. Kalau dia satu stasiun, nggak usah lah ditampilkan di peta Tika. Hmm, Iya cukup ini baik kan? Cukup ya dalam grafis. tabel juga ada ISO lah nampilkan dalam masa tabel isinya cuma siko. Hmm, Kan kalau kita nampilkan dalam peta itu karena terlalu banyak ininya, terlalu banyak data yang harus ditampilkan. Nah, itu hmm. dia. Tapi kalau cuma siko stasiun nggak usah lah Tika. Berarti bagusnya kita kan ada 3 nih. Berarti 3. Tiga stasiun. Nah, Nah, kalau kalau tiga stasiun masih mungkin untuk nak jingok lokasinya relasi. di mana kan. Tapi tetap ini baik. Coba ke atas, ke atas. Mana? Ini Ke atas lagi, ke atas lagi. Terus kita jengok ke relasi dulu tadi. Oke, ini tiga stasiun ini. Ini ya? satu ini. Belum Satu. kita coba 3 stasiun. Oke. Ini apa? Nah, Ini cuma satu stasiun. mm, OPC dan Nino. nih sisi satu ya. Oke, itu Nanti muncul Ninonya nggak? ya. Iya, tapi muncul apa hasilnya gini kan? Isinya apa PC1 tuh? Coba Ih, akses PC1 Nino PC1 coba bisa. eh, Nah, itu iya ya. ini pakai DC. Itu ada isinya tiga. Ini. Nah, tapi beda pada muncul kayak apa ya? Nilai dari curah hujannya. Nah, itu Nah, muncul itu time-nya kan? bukan. Itu time-nya. Time-nya mana? Apa tidak muncul ya? Nah, itulah Aslinya mana datanya? Yang bukan NC, yang bukan NC. nyambungkan ini. Nah, itu. Nah, Nih, nah ini nah. nah, itu baik. Jangan diubah ke NC lagi untuk apa? Bisa. Kemarin Hah? ketika tuh ada masalah lah, Pak gara-gara ada diubah ke NC, tak bisa di running gambarnya, petanya. Nah, itu masalahnya. Kan ini kan stasiun. Nah, Nah, coba Tika hitung korelasi antara PC1 dengan Nino ini. Coba. Pakai penguin tadi. Nah. ya, untuk ya, Penguin, penguin, penguin. orang yang tadi. Coba, Nah, itu. Copy dulu. ya, Oke, ini lah. Ya, boleh. Oke, batas itu dulu. Nah, tambah dulu. Oke. Nah, Ya, ya, import terus. Nah, korelasinya itu, nah itu ganti itu siapa tadi DF, DF-nya indeksnya apa tadi? Nino sama ini ya. nih, PC1 itu sama satu. Nino. Nah, oke, itu Nino yang Y-nya.
Oke, nah coba running itu. Belum. Hmm. Nah, udah. Selesai. Tambah. Coba cek hasilnya. Core. Ya. Oke. Nah, Nah, itu kan hmm, tidak signifikan. Itu, lihat itunya. P-value-nya lebih besar daripada 0,05. iya. Ya kan? Hmm, Hmm. Nah, ini Siko kan? Si ini di mana? PC1 ini mewakili yang mana? Stasiun El Tari. Ah, El Tari. Nah, terus yang kan Tika tahu koordinatnya kan ini kan? Hmm, Nah, terus yang Siko lagi berapa? 3 stasiun. iya. Nah, itu Siko lagi. Koordinatnya juga tahu. Itu Siko lagi, koordinatnya juga tahu. Sudah diplot nilainya ini. Itu baik, tidak usah pakai MC. Repot nih, nama MC. Terus visualisasinya? Pakai scatter, ini kan berapa ininya? Jadi latitude setelah setelah apa? Setelah oh, setelah dihitung galau-galau kan? Nah, setelah dihitung galau-galau, nih misalkan. Nah, ketika buat misalnya ini latitude, ini ray ya. Nah, ini ray. Latitude. Nah, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kan ada 3 nih. Ya. Nah, berapa, terus berapa, berapa kan? Hmm, Terus longitude. Buat juga. Nah, mulai dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, terus baru korelasinya. Nah, R-nya sama dengan ini juga dalam array. Ini tapi harus sesuai. Misalkan ini untuk si El Tari berapa stasiunnya di sini. Ini Siko, ini stasiun kedua di sini, sini. Nah, baru pakai scatter yang nilainya ini tadi. Mana grafik scatternya? Ibu, plot yang scatternya mana? ini hasil scatter. Nah, coba ke atas, ke atas, ke atas. Codingnya, bukan hasilnya. Nah, kan ini kan? Nah, ini bagian ini masukkan ini latitude longitude tadi ini. Hmm, Nah, terus sebaiknya. eh Iya. harusnya ada level mungkin di sini, ada nilainya di sini. Ini kan S ini kan ukuran ini Tika. Ukuran Hmm, markernya kan. hmm, Nah, S ini yang bisa kita manfaatkan untuk representasi nilai R ini. Sudah. Jadi kan, Coba. nah, katakanlah ada 3 nih. Ini kan satu 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 titik ini Tika. Atau 2 Ya. ini. Atau 2. Nah, si S ini, nah, kalau bingung ininya ya cara lolobe gitu kaget. Pertama buat si kok scatter dengan latitude yang ini, longitude yang ini, nilai R yang ini. Terus buat lagi sikok lagi. Nah, latitude ini, longitude ini, nilai R ini. Terus yang ketiga sampai. Jadi sini ada 3 kemungkinan. Nah, S ini kan ukuran si markernya. Nah, ini yang kita pakai untuk
menggambarkan nilai R ini tadi. Jadi misalkan ini berapa tadi? Min 0, berapa misalnya kan? 0,8. Nah, yang ini eh apa tadi? Misalkan plus. Nah, atau jangan pakai ini. Jangan pakai jangan pakai apa? eh, circle markernya. Jadi kalau yang minus, Tika pakai ini. Nah, kalau yang plus, nah, pakai ini. Nah, jadi benar ada 3 ini kakek. Tuh. Ukurannya, ini ukurannya. Jadi ini hanya menandakan dia plus atau minus. Yang ini. Nah, ukurannya jangan pakai negatifnya, nggak usah pakai lagi. Langsung pakai ini. Positifnya ukuran ini. Nah, karena cuman merepresentasikan ukuran, nah mungkin tidak masalah di skalanya dikalikan berapa misalkan. Dikalikan 100, ini 0,8 kaki dikali 100 misalkan. Tapi harus pengalinya harus sama. Yang ini 0,8, 0,1, ini 0,5 kan terlalu kecil untuk ukuran markernya. Nah, kali B galau-galaunya dengan 100. Nah, supaya kejingoan gambarnya tadi itu maksudnya. Nyambung enggak? Nyambung enggak? Iya. Hah? Nah, yang segitiga ini tadi dibuatnya di mana, Pak? Di sini marker ini tadi markernya yang Nih, diganti. diganti Ini. bentuk segitiga. Heeh. Ya udah ketik di keyboard segitiga. Bapak juga udah tahu ini lupa ininya. Markernya. Jadi cari baik kaget marker marker di Python apa. Nah, ada Hmm. tuh, ada ya. Ada kan dia ada diamond atau apa gitu. Rasanya tanda tanda pangkat kalau tidak salah yang ini. Tapi yang ini lupa apa dia. Nah, kalau yang C ini beda lagi nih. C itu Karno C ini color. Biarlah kalau nanti oh, disamakan. color. Nah, itu Oh, alpha itu kan color. tingkat kecerahannya. Itu line width. Hmm. Line width ini tebal garis ini. Hmm. Itu line width. Itu dia. Nah, Boleh. F Jadi ini ada dengan syarat juga tapi perhatian. ini eh kira-kira coba turun lagi nih. Mana hasil gambarannya? Nah, dengan syarat juga masing-masing stasiun tadi jauh-jauh Hmm. misalkan. Jangan jangan numpuk di sini. Kalau numpuk di sini susah kan. Kita harus besar lagi skala ini. Misalkan di sini sikok nih. Di sini Hmm. sikok. Di sini sikok. Hmm. Kan lemak enggaknya. Iya. Nah, itu. Itu. Nah, stasiun tiga atau tiga-tiganya. C inilah Pak rentangnya. Iya, tapi dia, 18 dia sampai 2. bisa tak terjengok di sini? Di mana sikoknya? Coba kira-kira di mana sikoknya? El Tari itu di mana? El Tari sama Umbu itu di NTT. Salahuddin di NTB di NTT. sini ya. Nah, Terus, nah kalau si itu dua itu di sama-sama di wilayah NTT. hmm, Tapi kalau si Tok memang Pak di NTB. ya ada masalah. Yang penting apa? eh, Gambar ini, marker ini, ya Hmm. terjengok. Jangan numpuk, bay itu basic. Oh. Intinya. Intinya itu jangan numpuk supaya kita tahu. Oh ini stasiun pertama, ini kedua, ini ketiga. Itu baik. Hmm. Misalkan di sini Siko nih, misalkan. Nah, di sini Siko, ya tidak masalah. Hmm. Nah, itu. Nah, tapi kalau misalkan yang kasus yang Bapak kemarin yang di stasiun Palembang, dia kan Hmm. deket nian tuh, 25 Ya. kilo sekitar itu kan. Nah, terus Hmm. karena view-nya Sumatera, ya otomatis dia numpuk. Nah, itu susah semuanya.
Makanya lebih baik di apa di dalam kabel kalau macam itu. Tapi kalau yang nak dijinguk itu adalah fenomena anginnya cak mano, ya terpaksa ditampilkan macam itu. Gitu. Oke? Ya, Pak. Berarti ini aja dibuat 3 Pak skaternya. Heeh. Buat tiga masing-masing untuk satu latitude longitude dan S. korelasi. S ini apa Pak panjangannya? Size. Size, ukuran. Nah, ukuran. Ukurannya nih Pak. Ukuran gambarnya oh ini, ya ukuran bulat-bulat ini. Oh, Itu. Ya mungkin ya, mungkin. Kalau 150 mungkin diameternya kali. Apa luasnya atau apanya kalau dia lingkaran gitu kan. Nah, yang jelas dia ukuran. hmm. Gitu. Coba. Boleh. Coba nanti. Sebentar kami. Berarti Ah, udah oke. bisa pakai NC-nya. Hah? Udah bisa pakai NC ya. Nggak usah lah. Kecuali datanya full itu lah. Itu baru pakai NC itu masih bisa diakali di situ. Nggak usah pakai NC. Terlalu canggih kalau pakai NC. Hmm. Cukup pakai pakai itu sudah. Nah, coba kita cek yang ini hasil codingan tadi. Ini sudah mana tadi? Mana tadi? Oh ini. Nah, dia sudah ngitung kan? Nah, sekarang kita cek berapa latitude yang signifikan. Oh, kok macam ini? Aduh, salah. Kalau salah ini, ngulang lagi. Aduh. Harusnya ini tadi. Bisa. Nah, aduh. Cuman kita ngambil nilainya harusnya. Aduh. Oke lah. Hmm, sambil nunggu lagi. Jadi yang kita perlukan itu memang 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 latitude dan longitude-nya. Supaya nanti nah, kita upload di sini. Nah, ini kan. Jadi lon-nya adalah longitude yang signifikan. Nah, tadi. Ini. Terus ini latitude yang signifikan. Nah, karena oke, ini size-nya ya. Bisa sesuaikan kalau terlalu besar apa mungkin tidak terlalu. Nah, markernya nah, ini lebih baik pakai plus. Karena untuk hanya menandakan yang ini. Nah,
menandai saja. Oke, kita tunggu bentar. Dia tidak signifikan itu bukan berarti tidak berkorelasi, tapi apa ya, ya kurang bisa dipercaya mungkin Tika. Tidak ada korelasinya, mungkin kadang ada pengaruhnya, ada tidaknya. Nah, seperti itu. Ya. Secara statistik. Jadi bukan bukan eh, gagal, bukan. Biasanya kalau korelasinya kecil, nah itu alamat tidak signifikan biasanya. Tapi kalau korelasinya tinggi, nah biasanya signifikan. Mana Nabila nih? Bisa enggak Nabila? Oh ya, dia ini ya, di rumah sakit ya. Sambil nyimak tapi Pak. Ya lah, yang penting nanti dicoba ini. Iya Pak. Tiara nih sama. Atau Tiara nih yang pernah ke UIN sama ini, sama Pak Dirman ya, Tiara? Bukan. Iya, Pak. Yang Ah, kemarin tentang PDF itu. PDF. Bisa enggak? Masih grafiknya masih yang seperti kemarin lah, Pak. Belum bagus gitu. Belum tahu lagi lanjutannya. Coba pakai apa kemarin itu? Skala apa? Dia diubahnya skalanya itu. Jadi bukan plot biasa, tapi mengubah skala. Tapi prinsipnya sama. Nah ini tinggal mengubah skala. Bentar ya. Apa yang ada yang kemarin dikasih paham gitu. Yang eh, lupa di mana namanya. Ini apa ya? Tinggal ngeplotnya, masalah ngeplot kalau nggak salah kemarin. Pakai pakai log ya, nggak salah. Apa ini ya? Bukan. Oh iya. Hmm. Nah, pakai Smilog. Uploadnya pakai Smilog coba. Ini kan 10 pangkat 0. Ya kan 1 ini. 1. Terus ini, skalanya skala log. Nah, ini curah hujannya eh, apa? Dalam random. Ini random. Nanti bisa diganti dengan yang sesungguhnya, data kita yang sesungguhnya. Bisa. Kan artinya eh, curah hujan yang rendah itu yang paling banyak terjadi. Tapi curah hujan yang tinggi itu sedikit. Artinya itu kan. Berarti nanti tambahin yang codingan itu, Pak ya? Bisa pakai. Tapi datanya tinggal nanti dari data yang
yang didapat itu yang di sini. Terus binnya, nah ini kan 5. Nah, mungkin dibuat 0,1 misalkan. 0,1 enggak. 1 mungkin binnya. Kan ada hujan atau enggak itu kan kalau dia lebih dari 1. Hilang malah. Karena datanya kan ini random. Hmm. Scale-nya ubah 0,5. Coba. Tak ketemu juga. Coba nanti. Oke, ini sudah. Balik ke sini ya. Coba kita cek latitude yang signifikan. Oke, nah ini. Jadi latitude untuk data yang signifikan itu ada 11, 11, 11, 11. Ada enggak di bawahnya ya? Nah, 9,75 dan seterusnya ya. Oke, coba kita plot ini. Sebentar. Ini apa dengan apa di plot ini? Benar data core ya. Yang di plot adalah data core. Kok cuma di sini nih? Ini. Atau kan jangan-jangan numpuk dia. Salah. Ini yang ke LN. Oke, tunggu lagi. Itu kalau copy paste. Copy paste, enggak hati-hati. Enggak dicek. Run all. Langsung ya Pak. Run all. Prinsipnya ini. Jadi hitung korelasi di setiap titik. Nanti kalau dia memenuhi syarat ini, catat latitude longitude-nya. Saja. Terus baru diplot di sini. Nah, ini. Bentar, kita tunggulah. Malam Selasa sama Krishna ya? Bu Meli? Iya ya Pak ya. Nah, belum kayaknya iya kan kemarin perjanjian kita. Iya, biar ganti ini juga. Sebenarnya MATLAB lebih powerful. MATLAB atau R? R dia. Oh, dia kayak ngajarin R. R. Oke. Dari sisi grafik, R lebih bagus sebenarnya. Kalau grafik Ngeplot ini ya. Berarti bukan yang spasial C itu kan Pak ya? Bisa juga dia. R itu.
R itu Iya. sejenis ini juga dia berarti Pak Heeh. Python C itu juga Pak Iya. Lebih bagus memang hasilnya kalau untuk ngupload R itu. Cuman eh, mungkin kaget lah siapa yang ini Iya. untuk explore lebih jauh. Boleh lah kayak Pak nyingok-nyingok juga kan tentang R. Iya. Memang agak lain ininya, sintaknya daripada ini. Jadi agak Oh. bingung. Kalau Pak Rahmat yang di IPB, nah, dia ngolahnya pakai Python, ngolah datanya. Nguploadnya pakai R dia. Ngolah datanya Pak, maksudnya masuk ke fungsi-fungsi C itu. Dia ngolah untuk angko-angkonya ya. Heeh. Nah, lah dapet, nguploadnya dia pakai R. Oh, berarti lebih ini berarti Pak R Iya. itu mungkin bagus, terang mungkin Pak Bagus. Lebih terang. Ya, kayak coba cuma Pak kita dapat ini wangsit dari sana. Ilham ya. Ilham. Oke, bentar. Berapa menit dia running tadi ya? Tunggulah Tika. Bentar lagi Tika. Biar selesai yang ya kejingaan di mana yang apa korelasinya signifikan atau enggak. Ini komposit. Bisa nih. Berarti setelah ini sama Krisna terus kami ya Pak? Iya, mungkin sama Krisna. Hmm. Tapi setelah ini juga kalau misalkan memang kakek gitu perlu, nggak apa-apa sih. Kita Yang ini lanjut kan. Pak. Hmm. Iya Pak. Nah, kalau angin mungkin Tika. Kan ya, yang korelasi tadi. Nah, kalau dengan angin, nah mungkin harus dibuat NC Tika. Anginnya apa yang dibuat NC? Terus yang PC tadi tinggal dikalikan, tinggal dikorelasikan dengan masing-masing angin tadi. Kalau tadi kan kasusnya si PC itu dengan Nino. Nah, ini indeks Nino 34. Jadi kan memang satu titik. Ya, tidak usah pakai NC. Tapi kalau dengan angin atau ya dengan angin, dengan SST di semuanya, nah, bisa pakai 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 NC. Jadi kalau pakai untuk angin ya seperti ini. Jika itu di sini ya. Bisa pakai ini. Pakai NC ya. Repot kalau mau eh, ngambil setiap latitude longitude-nya di sini. Terus kita plot di spasialnya. Sambil nunggu ini selesai. Yang NC juga ngitung, Tika? Ya, yang angin. Yang mana Pak?
Yang angin, dengan angin. Atau cuma Nino be tingkat? Enggak. Kalau di skripsi Tika tuh emang cuma Nino sama Ayu dia. Oh. Kalau cuma Nino dengan DMI, enggak usah lah. Enggak usah pakai enggak usah pakai ini, enggak usah pakai NC. Kecuali SST yang ini, nah baru pakai SST seluruh ininya. Coba lihat Pak, tadi hasil yang masing-masing itu. Yang mana Bu? Yang tadi hasil ranan masih ini Pak ya, masih jalan ya? Masih. Oh iya, iya. Masih. Ah, Penasaran. ini yang Hmm. aneh nih. Iya Pak, hitam. Ya karena yang dicatat tadi longitude tapi dengan dengan indeks latitude. Jadi sama nih. Hmm. Ini. Harusnya kan longitude-nya yang ini. Latitude. Iya, iya, iya. Jadi semuanya di ini kenyal. Kalau itu. Kita ini nyari yang signifikan kan Pak ya? Ya. Oke, sudah. Oke. Kalau bewaras ya. Memang lama menghitung korelasi itu. Pokoknya bawa kemana-mana laptop. Jangan sampai dia standby. Apa hitam kalau ini? Nah, Pak, sama Pak dari Kayaknya tidak ada apa-apa lah Pak. Istirahat dulu Bapak. Bapak ini. Atau karena Mm-mm. memang oh sebentar. Jangan-jangan size-nya kebesaran. Size ininya sketcher tadi Pak ya. Oh, iya, caknya size-nya kebesaran. Atau memang korelasinya kan ini kan yang kita hitung nih bukan anomali atau apa kan korelasinya dengan SST biasa kan. Jadi Jadi seluruh. hampir semuanya signifikan cak itu nah kan. Iya Pak. Aku Nah, dapat galau seluruhnya itu signifikan galau. Data Saka ND itu yang tidak disilanginya seluruh pulau. nah kan. Iya. Nah kan silanginya galau kan Pak. Seluruh data kita. Tapi kan memang curah hujannya di seluruh ini. Oh, ada Bu, yang nggak signifikan di Oh sini. iya. Nah, Ada ini. yang tidak Pak ya. Iya benar. Berarti memang signifikan galau Pak data yang Iya. kita miliki walaupun nilai korelasinya kecil kan. Iya. Hmm. Cak mana Tika? Bisa ya? Bisa. bisa Pak lagi nyoba size. Mm-mm. Ada lagi? Palingan anak-anak yang PDF itu nah Pak, kami minta tolong Bapak juga Pak kalau ini Pak yang Pak Dirman tuh kayaknya lagi diam-diam. Kalau Bapak lagi diam-diam tuh caknya lagi buntu kan ini tuh, jadi caknya perlu dibukakan lagi. Iya. Pokoknya dia ngomong ke gambarnya masih tidak bagus, gambarnya masih tidak bagus ya itu Pak. Tapi sebenarnya aku belum terhenti Pak, belum ke sana. Otakku belum bisa nih nak bantu tuh Pak. Ya benar. Fokus masih terpecah itu susah. Iya, tidak Ya, bisa. sederhananya kita deh masih belum selesai. Bener. Urusan badan aku dewek bae mak mano kan masih nganar-nganar. Iya. Kali malah selesai, lain cerita. Lain. Misalnya melah publish, apalah kemajuan. Ini bae tidak tahu. Pak Dirman baru semester 3 kan? Iya, baru masuk semester 3, jalan semester 3, Pak. Iya. Pas lah, nggak terlalu ini. Iya, lagi pula lah kan lah terbayang mak mano sini gitu kan. Oke ya. Oke Pak. Sampai sini
mungkin kaget kalau misalkan memang harus ada yang ini Tika atau yang lain, si Nabila, Tiara, siapa Siska ini, enggak apa-apa di request di grup. Pak, kita bisa enggak malam ini atau jam sekian? Gitu. Nggak apa-apa. Dan bulan depan juga enggak apa-apa. Ya, Pak. Oke ya, sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Ya, Sehat tutup Bu ya. Ya, ya, lanjut Pak.